Shalom kekasih Kristus, selamat berjumpa kembali di Renungan Melekat dalam Tuhan. Salam, waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkat Tuhan melimpah. Untuk itu, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar iman kita dalam Tuhan semakin berakar kuat dan tidak mudah digoyahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus menghiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu, sehingga kami semua dapat dikuatkan, dicerahkan dalam iman kami Tuhan, di mana kami semakin hari semakin dibawa untuk menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menghalau keraguan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Lukas 24 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Kalau kita berbicara mengenai masalah, adalah sesuatu yang menyusahkan dalam hidup. Siapapun orangnya pernah mengalaminya. Ketika ditanya dari mana asal muasalnya masalah tersebut, pasti jawabannya sudah dari sananya atau mengatakan sudah lazimnya seperti itu. Sehubungan dengan masalah, demikian juga hal itu terjadi dengan murid-murid Yesus saat mendapat kabar dari para wanita bahwa Yesus tidak ada dikubur dan dibangkitkan. Para murid mengalami kecemasan, galau, ketakutan, putus asa, ragu, dan ada juga yang tidak percaya. Dalam keadaan yang serba kacau dan bercampur aduk dalam keimanan para murid, Tuhan menampakkan diri dan mempertanyakan apa sebabnya timbul keraguan-raguan. Hal ini dipertanyakan oleh Yesus. Bukan berarti Yesus tidak mengetahui situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya keraguan di antara para murid. Bila kita mencari akar dari hal ini dalam Alkitab, sesungguhnya Alkitab dengan sangat gamblang menjelaskan dan menyampaikan bahwa muncul masalah yang menimbulkan keraguan adalah sejak manusia jatuh dalam dosa. Benih itulah telah masuk dan terus berakar dalam hidup manusia, terlebih saat masuk dalam proses kehidupan. Kekasih Kristus, dari sinilah masalah dan penderitaan datang, di mana muncul dan menghampirinya pun tidak melihat situasi dan tidak pandang bulu. Entahkah orang kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau biasa-biasa saja. Masalah dan penderitaan tidak peduli dari mana latar belakang hidup kita. Bahkan datang dan hinggap menghampiri pada hidup kita tidak mempunyai waktu, entah pagi, sore, siang, malam, senang dan susah. Memang kita tidak mengetahui masalah dan penderitaan kapan akan datangnya. Tetapi yang harus kita sadari adalah bahwa semua yang terjadi untuk menghamirkan iman melalui keraguan dalam hidup adalah agar kita tidak memiliki keyakinan yang kuat dalam Tuhan. Dan sikap seperti inilah akan muncul pertanyaan, benarkah Tuhan ada? Benarkah Tuhan baik? Lalu berkembang lagi pertanyaannya, bila benar Tuhan ada dan baik, mengapa doa saya tidak dijawab? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita harus dapat menghalau karena dapat membawa kita ragu. Kekasih Kristus, bila pertanyaan-pertanyaan ini terus timbul dalam hati dan pikiran kita, seharusnya kita dapat membuang atau menyingkirkan jauh-jauh dari dalam pikiran kita dan berkata, "Tidak, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah memiliki kebenaran firman Tuhan." Kekasih, bukan berarti kita yang setia dalam ibadah raya dan dalam ibadah doa, sikap keraguan tidak akan timbul dalam perjalanan iman kita. Mengapa keraguan itu muncul dalam hidup? Hal ini ada agar pengiringan kita sulit untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan bila keraguan terus dibiarkan, maka sikap ini akan semakin subur sehingga menimbulkan rasa khawatir. Ketika berbicara khawatir, banyak orang beralibi bahwa itu sesuatu yang manusiawi
Dan itu kan baik untuk hari depan bagi kita maupun keluarga. Ya, menurut kita khawatir itu mungkin dipandang baik, tetapi Tuhan dengan jelas mengingatkan tentang kekhawatiran. Dalam Lukas 12 ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dampak dari keraguan ini selain khawatir, hal ini pun akan membawa kita pada rasa ketidakpercayaan. Bila sudah seperti ini, akan menjurus atau mengarah kepada meninggalkan Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi dalam menjalani kehidupan, kita harus punya prinsip, yaitu harus menghalau keraguan yang muncul dalam hati dan pikiran, yaitu masalah yang kita alami tidak ada jalan keluar. Masalah yang kita alami terlalu berat, itulah sebabnya sulit untuk ditolong. Itulah sebabnya Tuhan tidak menjawab. Bila hati dan pikiran seperti ini muncul, jangan biarkan berlama-lama, kita harus segera menghalaunya. Kekasih Kristus, dalam diri kita mungkin berpikir tak akan mungkin bisa menghilangkan keraguan dalam hidup kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakannya, kita dapat melakukannya. Kita dapat mengalahkan keraguan jika kita tahu bagaimana melakukannya. Kunci untuk mengalahkan keraguan tersebut adalah mengisi hati dan pikiran dengan firman Allah. Kita perlu mencintai firman Allah dan melakukannya sama seperti orang yang mencari makanan ketika tubuh kita sedang lapar, apalagi sangat lapar. Kita akan melakukan apa saja untuk mendapatkan makanan demi mengisi perut untuk tubuh. Demikian juga roh perlu diisi atau diberi makan. Makanan yang diperlukan untuk rohani adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang kita perlukan untuk menjaga roh kita tetap kuat. Firman Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah hidup kita, apalagi bila dipadukan dengan iman. Untuk menghalau keraguan bukan memperkatakan masalah, juga bukan sekedar memperkatakan firman Tuhan saja, tetapi perlu dipelajari, diperkatakan, dan dilakukan dalam setiap harinya. Sekarang ambil sikap dan putuskan segera untuk menghalau keraguan dengan mempercayai setiap firman Tuhan dan katakan bahwa itu adalah kebenaran. Perkatakanlah segala hal yang Tuhan perintahkan. Itu adalah baik, bukan suatu masalah. Lalu lakukan dengan segera. Luangkan waktu untuk berkumpul bersama saudara seiman dalam komunitas, guna membahas firman Tuhan sebagai makanan rohani agar iman kita kuat. Jangan pernah menyerah dengan keadaan dan jangan pernah lupa untuk menghalau keraguan terhadap janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan pada hari kami mampu menghalau segala keraguan dalam iman kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Bahkan firman yang terus ditaburkan memberikan akar-akar kerohanian kami semakin kuat, sehingga otot-otot iman kami mampu menjadikan bahkan mengalahkan segala persoalan-persoalan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Pimpin kami untuk kami terus senantiasa tampil menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.